This whole area in and around town. Sementara itu, Boy dan Kenny masih belum menyerah untuk menemukan Fatima, dengan membuat sebuah peta yang mungkin saja Fatima ada di sana. Tak lama, Alice datang sambil mengatakan mungkin saja Elgin tahu di mana Fatima. Itu karena Elgin berkata kalau Fatima akan baik-baik saja, jadi Alice tak perlu khawatir. Alice juga berpikir mungkin saja Elgin yang telah menculik Fatima. Mendengar hal itu, Boy menyuruh pada Alice dan Kenny pergi ke rumah koloni untuk memastikan kalau Elgin tidak pergi. Sementara Boy akan pergi untuk bertemu dengan seseorang. Go. Di lain tempat, Fatima pun masih ada di ruang bawah tanah dan sekarang perutnya semakin membesar. Bahkan sekarang ada sesuatu yang bergerak dari dalam perutnya yang membuat Fatima sangat kesakitan. Sementara itu, saat Ethan dan Jim pulang, Victor sudah menunggu mereka dan mengatakan kalau Tabitha sempat terjatuh. Jim pun langsung melihat keadaan Tabitha. Sedangkan Julie mengajak Ethan untuk pergi ke restoran. Di sini Tabitha mengatakan saat di ruang bawah tanah, di mana dirinya ingat di mana ibu Victor meninggalkan Victor untuk mencari pohon botol. Namun makhluk itu yang bernama Smiley membunuh ibu Victor. Dan anehnya Tabitha dapat merasakan apa yang dirasakan oleh ibu Victor, seolah itu adalah Tabitha. Kemudian Jim bertemu dengan Jay dan ingin meminta maaf padanya atas perkataan Jim pada waktu itu. Sekarang Jim pun percaya kalau Jay dapat menjaga keluarganya. Oleh karena itu Jim meminta agar Jay menemui Tabitha. But the truth is, I think you might. Di sini Tabitha menjelaskan semuanya pada Jay tentang apa yang dilihat olehnya, di mana hantu anak itu meminta Tabitha untuk pergi ke ruang bawah tanah. Dan di sana Tabitha dapat melihat masa lalu dari ibu Victor. Mendengar hal itu, Jade mengajak Tabitha untuk pergi ke tempat di mana Tabitha melihat hantu anak itu. Sedangkan Henry bertemu dengan Victor dan bertanya tentang Jasper. Victor mengatakan ayahnya benar kalau Jasper hanyalah sebuah boneka dan tidak bisa bicara. Kemudian Victor ingin mengajak ayahnya untuk melihat sesuatu. And then we'll be done. Okay. We're here? Dan ternyata Victor mengajak ayahnya ke makam ibu dan juga adiknya. Tentu hal itu membuat Henry sangat sedih. Victor mengatakan alasan ibunya meninggal karena Victor telah mengatakan apa yang dikatakan oleh hantu anak pada ibunya. Andaikan saja Victor tidak mengatakan tentang hal itu, mungkin saja sampai sekarang ibunya masih hidup. Namun Henry pun tidak menyalahkan Victor, karena pada waktu itu Victor masih kecil. Sementara itu ternyata Boy bertemu dengan Sarah, dan Boy meminta pada Sarah untuk ikut dengannya ke rumah koloni, karena mungkin saja Elgin tahu di mana Fatima sekarang ini. Acting strange. We all get to go home. What the hell's going on? Tak lama Donna bertemu dengan mereka, dan bertanya kenapa Elgin tidak boleh pergi. Namun Boy pun tidak menjawabnya, dan meminta pada Donna untuk mengosongkan rumah koloni. Sedangkan Elgin berniat akan pergi untuk bertemu dengan Fatima. Namun ya apa boleh buat, Boy yang datang mencegah Elgin untuk pergi, dan menyuruhnya untuk masuk ke kamar Donna. Di sini Boy menemukan pakaian dan juga kamera di tas Elgin, dan bertanya kemana Elgin akan pergi, namun Elgin hanya diam saja. Kemudian Boy bertanya pada Elgin di mana Fatima. Elgin mengatakan kalau hantu wanita menyuruh Elgin untuk tidak mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Karena apa yang Elgin lakukan tidak berniat untuk menyakiti Fatima. Justru Elgin ingin menolong semua orang. Dan Elgin pun sangat percaya pada hantu wanita itu. Karena jika bayi Fatima lahir maka kita semua akan pulang. Boy pun mengatakan kalau Fatima tidak hamil. Dan apapun yang ada dalam perut Fatima bukanlah manusia. Bahkan Sarah mengatakan tempat ini tak pernah memberikan apapun pada kita, melainkan mengambil apa yang kita punya. Di mana pada saat itu ada yang mengatakan pada Sarah untuk membunuh anak kecil agar kita bisa pulang. Awalnya Sarah percaya akan hal itu, namun hasilnya malah bernasib buruk. Elgin pun mengatakan kalau Sarah dan dirinya berbeda, karena Elgin tidak mengorbankan siapapun. Tentu saja hal itu membuat Alice sangat marah, karena tak ada jaminan Fatima akan selamat.
Dan Sarah pun sangat yakin kalau Elgin tidak akan mengatakan di mana Fatima. Karena Elgin sangat percaya pada hantu itu. Sehingga Boy pun terpaksa akan menyiksa Elgin agar mengatakan di mana Fatima. Kemudian Boy pergi ke gudang mengambil alat untuk menyiksa Elgin. Namun tak lama hantu Bapak Country pun datang dan mengatakan apakah yakin Boy akan menyiksa Elgin. Karena tentu Elgin berpikir apa yang dilakukannya untuk kebaikan semua orang. Namun Boy pun malah akan menyiksanya. Push comes to shove, you're no different than anyone else. I'm doing the best I can. You're gonna be from now on. Sementara mereka telah sampai di tempat Tabitha melihat hantu anak kecil itu. Jed mengatakan mungkin tempat ini berhubungan dengan hantu anak itu. Karena pada saat itu Jed melihat 7 hantu anak kecil di goa yang sedang berbaring. Bahkan di sana Jed melihat simbol yang sering dilihatnya. Artinya hantu anak itu ingin Tabitha dan Jed menolong mereka. Namun mereka pun tak tahu harus melakukan apa. Dan petunjuk yang belum mereka pecahkan adalah angka yang ada di pohon botol. Di mana Tabitha sangat yakin kalau angka itu sangat penting. Jim mengatakan mungkin saja angka itu sebuah tangga nada. Karena musik adalah bahasa internasional, dan tentu semua orang sangat suka dengan musik. Music is the universal language. My mom was a piano teacher. She used flats and the sharp. Teacup, you are a... Tentu hal itu membuat Jed sangat senang, dan meminta pada Jim untuk mengambil biola milik Victor di rumahnya. Sementara Jed dan Tabitha akan pergi ke bar untuk mengumpulkan semua angkanya. We need to get to the bar. You need to go to your house. I kept stealing it. Just meet us at the bar. Come on, people, let's go! Sementara itu lagi dan lagi, Renal pun kembali mendengar suara serangga yang membuat kepalanya sangat kesakitan. Sehingga Renal masuk ke dalam dan mengambil alat pacu jantung, di mana Renal akan menggunakan alat itu pada kepalanya yang sangat amat kesakitan. Namun Mary melarangnya karena hal itu akan menghancurkan kepala Randall. Kemudian Christy memberikan obat tidur pada Randall. Namun hal itu membuat Christy semakin aneh dengan tingkah Randall. Sehingga Christy meminta pada Mary untuk mengatakan apa yang telah terjadi saat Mary bermimpi buruk. Namun Mary pun tidak menjawabnya. Sementara itu Boy telah memutuskan akan tetap menyiksa Elgin agar mengatakan di mana Fatima. Dan Boy pun akan melakukannya sendiri. Sehingga meminta pada mereka jangan ada yang masuk. Kenny mengatakan kalau Elgin anak yang baik. Namun Boy pun tidak peduli dan akan melakukannya. She may be running out of time. Elgin mengatakan sebenarnya ingin memberitahu di mana Fatima. Namun Elgin tak bisa melakukannya. Tentu Boy paham sehingga dia akan menyiksa Elgin. Namun tak lama kameranya kembali mengambil foto. Dan Elgin pun mengatakan dengan cara inilah hantu wanita itu bicara dengannya. Mungkin saja hantu itu juga ingin bicara dengan Boy. Dan ternyata foto itu adalah rumah Boy yang ada di luar sana. Elgin pun penasaran foto apa yang telah Boy lihat. Boy mengatakan kalau itu foto rumahnya. Tentu hal itu membuat Elgin semakin yakin kalau apa yang dilakukannya akan menemukan jalan pulang untuk kita semua. Namun Elgin tetap saja tidak ingin mengatakan di mana Fatima. Sehingga dengan terpaksa Boy pun langsung saja menyiksa Elgin. Please. Acosta pun yang mendengar suara Elgin langsung naik ke atas untuk melihatnya. Dan tentu Acosta sangat terkejut melihat Boy yang telah menyiksa Elgin. Sehingga meminta pada Boy untuk melepaskan Elgin. Sementara Jed bersama Tabitha sedang mengumpulkan semua angka itu. Namun mereka tidak tahu urutan tangga nadanya. Dan Jed yang paham dengan tangga nada mencoba sebisa mungkin untuk membuat sebuah lagu atau musik. Found it. Tak lama Jim datang dan meminta pada Jed jangan menyanyikan lagu di sini. Karena Boy pernah mengatakan tentang musik yang telah menjebak Julie, Randall, dan juga Mary. Sehingga Jim mengajak Jed untuk memainkan musiknya di hutan. Dan Tabitha mengatakan sebaiknya memainkan musiknya di tempat pohon botol. Sementara Julie mengatakan saat masuk ke dalam bangunan runtuh itu, Julie pun merasa telah kembali ke masa lalu. Dan berpikir mungkin dengan kembali ke tempat itu lagi akan merubah masa lalu. Dengan menolong ibu Kenny bahkan Thomas. Namun Ethan mengatakan kalau kamu tak dapat merubah apapun, meskipun telah kembali ke masa lalu. Sementara di rumah koloni,
Sarah yang melihat Boy sedang berdebat dengan Acosta langsung masuk ke tempat Elgin, di mana Sarah meminta pada Elgin untuk mengatakan semuanya. Karena jika tidak maka Sarah akan membuat Elgin sangat menderita. Sarah pun mengatakan kalau Boy orang yang sangat baik, dan Sarah tak ingin kalau Boy kehilangan jiwanya dengan menyiksa Elgin. Sehingga Sarah pun akan menggantikan Boy untuk melakukannya. I've already given it mine. Mereka sangat amat terkejut melihat Sarah yang telah menyiksa Elgin dengan sangat sadis, di mana Sarah menusuk mata Elgin menggunakan sebuah obeng. Dan Sarah mengatakan kalau sekarang Fatima ada di ruang bawah tanah. Di lain tempat mereka pun telah sampai di pohon botol, dan Jade pun langsung memainkan biolanya. Dan tak lama para hantu anak pun datang. Tabitha dan Jade pun dapat melihat mereka, namun Jim tak bisa melihatnya. Kemudian hantu anak itu menghampiri Tabitha dan mengatakan, Kui. Tabitha dan Jade baru sadar kalau Angkowi adalah ingatan, di mana Tabitha dan Jade mendapat ingatan tentang tempat ini. Namun Tabitha tak ingin mengatakan apapun dan langsung pergi. Namun Jim meminta pada Tabitha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Tabitha mengatakan kalau hantu anak perempuan itu adalah anak mereka di kehidupan sebelumnya, di mana Jade adalah reinkarnasi dari Christopher, sedangkan Tabitha reinkarnasi dari Ibu Victor. Itulah alasannya kenapa mereka dapat melihat apa yang telah terjadi pada tempat ini. Sehingga Tabitha dan Jade pun harus menolong hantu anak itu, karena Christopher dan Ibu Victor telah gagal melakukannya. Jade dan Tabitha adalah orang tua seperti makhluk itu yang telah mengorbankan anak mereka. She was our daughter. Sementara Fatima pun yang merasa sangat kesal melemparkan toples yang terdapat darahnya, di mana Fatima akan menggunakan serpihan kacanya untuk menusuk perutnya. Karena Fatima sangat yakin apa yang ada dalam perutnya bukanlah manusia. Namun tak lama si hantu wanita datang dan mengarahkan kaca itu pada leher Fatima, karena dia akan melakukan apapun untuk menjaga bayinya. Hingga tak lama Fatima pun merasakan sangat amat sakit pada perutnya. Kemudian hantu wanita itu membantu Fatima untuk melahirkan. Dan di saat yang sama pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Namun ternyata yang dibawa oleh hantu itu bukanlah seorang bayi, melainkan sebuah gumpalan daging yang penuh dengan darah. Dan hantu wanita pun masuk ke dalam pintu itu. Sementara itu, Alice, Boy, dan Kenny langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk menolong Fatima. Dan mereka pun berharap kalau Fatima akan baik-baik saja. Fatima mengatakan kalau hantu wanita telah mengambil apa yang ada dalam perutnya. Dan dia pun pergi ke ruang bawah tanah itu. Boy yang penasaran berniat akan masuk ke dalam dan menyuruh pada mereka untuk pergi dari sini. Namun Fatima mengatakan pada Alice kalau makhluk itu dulunya manusia sama seperti kita. Mereka sengaja mengorbankan anaknya karena sesuatu akan menjadikan mereka hidup selamanya. Di sini Boy melihat hantu wanita itu meletakkan gumpalan daging itu di tanah. Dan para makhluk pun sangat antusias untuk melihatnya. Bahkan mereka merasa sangat senang karena sesuatu akan kembali lahir. Dan ya, tanpa diduga, ternyata makhluk yang pernah dibunuh oleh Boy kembali hidup, yaitu Smiley, dengan cara kembali lahir dari perut Fatima. Tentu saja Boy pun yang melihatnya sangat amat terkejut. Dan apa yang dikatakan oleh Boy ternyata memang benar. Kalau yang ada dalam perut Fatima bukanlah manusia, melainkan monster. Sementara itu, Jim bertemu dengan Julie yang terlihat sangat panik, di mana Julie mengalami luka pada pipinya. Dan Julie mengatakan kalau kita harus pergi sekarang juga, karena tempat ini tak aman lagi bagi kita. Dan sesuatu yang sangat amat mengedankan sekali akan terjadi, karena ternyata Julie telah merubah ceritanya. Itu artinya Julie pun telah kembali ke masa lalu dan merubah semua ceritanya.
Namun tak lama mereka melihat seorang pria berbaju kuning, di mana orang ini pernah bicara dengan Jim di season yang pertama agar Tabitha tidak menggali tanah di rumahnya. Dan tanpa ampun orang ini pun langsung membunuh Jim. Itu artinya orang ini adalah monster. Namun anehnya sekarang mereka dapat keluar di siang hari. Dan season ketiga pun tamat cuy. Ending yang sangat-sangat mengedankan sekali. Dan pastinya akan ada season yang keempatnya, dengan jalan cerita yang pasti akan sangat menegangkan. Oke, sedikit penjelasan aja cuy. Di mana Julie telah pergi ke masa lalu untuk merubah semuanya agar tidak terjadi. Dan Julie yang bertemu dengan Jim adalah Julie dari waktu yang berbeda, atau Julie dari masa depan. Karena rambutnya sangat berbeda. Dan apa yang telah Julie lakukan telah merubah semuanya. Karena sekarang si makhluk dapat keluar di siang hari untuk mencari makan. Dan tentu hal itu akan membuat mereka untuk bertahan hidup semakin amat sulit. Ya udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subrek. Arigato go jaimasu, gambate, wassalam.